Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ahum. Gimana? PR-nya sudah dikerjakan? Sudah. Langsung saja dikumpulkan. Sudah dikumpulkan ya? Masih ada untuk tuh. Pak buka itu pakai tinggal lagi yang ini kena absen. Dibenerin aja gitu kan. Dek, Irwan. Dia kena absen. Sudah sampai di topeng. Slip ke sini aja ya. Bagaimana? Sudah hafal ya? Insyaallah. Ya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke materi baru, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat bagian kemarin, kemudian hajib dan asobah. Sekali lagi saya ingin mengulang secara cepat karena kalian sudah hafal insya Allah. Harus hafal di luar kepala. Sebab apa? Kalau itu belum hafal di luar kepala, nanti syarat-syarat akan susah. Bukan hanya susah sekali. Gitu ya. Jadi langkah awal yang kemarin, siapa saja yang mendapatkan warisan, kemudian bagiannya berapa saja, itu sangat penting. Saya akan menulis di sini. Langkah pertama kita menulis ya, mayit ya, mayit atau mayitan. Kemudian jika mayit laki-laki kita posisikan dia sebagai zawj. Jika mayitnya perempuan kita posisikan sebagai zaujah. Langkah pertama. Langkah berikutnya kemana? Ke bawah. Siapa? Ibnun yang pertama, laki-laki, anak cucunya mayit. Yang kedua adalah bintu. Setelah itu kemana? Di bawah ibnun. Ada ibnu ibnin dan bintu ibnin. Di bawah bintun ada tidak? Enggak ada. Di bawah bintu ibnin? Enggak ada. Di bawah ibnu ibnin? Ada, tapi kita nggak tulis. Kenapa? Karena cicit biasanya itu tidak bertemu dengan siapa yang buyutnya. Kemudian ke atas, langsung ke atas. Ada abun dan ada umun. Di atas ab ada jadun dan jaddah. Di atas ada jaddah. Jadnya ada nggak? Nggak ada. Ini langkah ketiga. Langkah keempat kita tulis saudara. Saudara ada berapa aja? 3. Ada akhun syakik dan saudarinya. Kemudian ada akhun li'ab dan saudarinya. Kemudian yang terakhir adalah akhun dan saudarinya. Langkah keempat. Langkah kelima, anak dari saudara. Hanya ada 2, yaitu ibnu akhin syakik dan ibnu akhin li'ab. Kemudian langkah berikutnya adalah akmam atau paman. Paman ada 2, amun syakik dan amun li'ab. Kemudian abnaul akmam. Anak kecil Oh, mungkin bawa air. Ibnu amin syakik. Aiman udah lagi perempuan. Kemudian ibnu amin li'ab. Yang terakhir siapa? Mu'tik. Ini adalah 25 orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang kita sebut sebagai warosah. Ya, yang kita sebut sebagai warosah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya. Kita mulai dari zaud punya berapa bagian? 2. Setengah, 1/4. 1/2 dan 1/4. Zaujah bagiannya berapa? 1/4 dan 1/4. Jadi bagian zaujah adalah setengah dari bagian zauj. Jika zauj setengah maka zaujah 1/4. Jika zauj 1/4 zaujah 8. Sudah dikumpulkan.
Langkah kedua bagaimana? Menentukan asoba bagi Asoba. Semua laki-laki yang ada di papan tulis dikasih asoba kecuali zauj dan akhun lium. Ini laki-laki asoba, ibn juga asoba, abun asoba, jadun asoba, siapa lagi? Akhun syakik, akhun liab, akhun syakik, akhun liab. Ini akhun lium dikecualikan tadi, ya boleh dikasih asoba. Akhun syakik, akhun liab, ibn syakik, ibn liab. Kemudian mutik adalah satu-satunya perempuan yang mendapatkan asoba. Itu langkah kedua, jadi memberi bagian asobah kepada semua laki-laki yang ada di bagian kecuali zauj dan akhun lium. Langkah ketiga, menentukan bagian perempuan yang ada di bawah dan di samping kanan. Siapa saja perempuan tersebut? Bintun, bintu ibnin, ukhtun saiko, ukhtun liab. Jadi kita harus tahu siapa yang ada di samping bawah, siapa yang ada di samping kanan. Ini sudah harus hafal. Soalnya apa? Kalau nanti misalkan ada soal di Azhar, siapa saja yang mendapatkan siapa saja mendapatkan setengah dan 2/3 yang ada di bawah, yang ada di samping kanan. Gak mungkin kan kita jawab seperti itu. Jadi yang ada di bawah itu siapa saja? Bintun, bintu ibnin, ukhtun saiko, dan ukhtun liab. Berapa bagiannya? Bagian mereka sama, 1/2 dan 2/3, 1/2 dan 2/3, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3. Kemudian perempuan yang ujung bawah dan ujung kanan kita tambah satu bagian berapa? 1/6. Nah, itu langkah ketiga. Langkah keempat menentukan bagian ab dan jad. Bagian mereka sama, asobah yang pertama, yang kedua adalah 1/6, yang ketiga 1/6 plus. Ingat plusnya jangan lupa ya. Karena bagian jad sama, dipindah saja ke sini, asobah 1/6 plus bafi. Sudah, itu langkah keempat. Langkah kelima menentukan orang yang punya lafaz Siapa saja mereka? Akhun lium dan ukhtun lium. Bagian mereka sama, 1/3, kemudian 1/6. Ini juga begitu, 1/3, 1/6. Kita tambah satu bagian berapa? 1/3 bagi 3. Yang terakhir adalah bagian jaddah. Berapa bagian mereka? Jika ada 2 jaddah yang berhak mendapatkan warisan, maka 1/6 akan dibagi 2. Jika hanya 1, maka diambil jaddah yang ada tersebut. Sudah, ini yang kemarin kita pelajari ya. Ya. Sudah. Mafhum ya? Kita langsung masuk pelajaran baru ini. Insyaallah. Hari ini kita akan membahas syarat. Jadi kita sudah menghafal nih, zaujun bagiannya setengah dan 1/4. Kapan zaujun dapat setengah? Kapan dia dapat 1/4? Ya, jadi kita akan mempelajari syarat-syarat ini. Dan saya harap tidak ada yang nulis nanti ketika saya menjelaskan, fokus ke depan saja karena ini lebih berat daripada menghafal bagian-bagian. Ya, lebih berat daripada menghafal siapa saja ahli waris dan siapa saja bagian-bagian. Ya, sebelum kasih satu saja tambahan kerja. Baik, sudah ya. Saya pakai kelihatan ya? Iya, kan. Di depan nih kelihatan. Yang belakang ya? Kelihatan kepalanya. Kepalanya gede itu. Kelihatan nggak yang belakang? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kekecilan. Kemarin itu sebetulnya ini satu-satu suruh ngambil yang papan gede, dia salah ngambil. Ada papan yang lebih gede. Cuman bagannya aja. Udah pelepetin badannya. Nggak kelihatan ya yang belakang? Enggak. Nggak kelihatannya karena kecil atau karena memang Kecil. Kecil. Enggak di zoom ya, di zoom. Lawa. Ya, Mulai. sedapatnya lah. Setengah sekarang ya. Ini kita akan membahas syarat-syarat ini. Kapan zauj dapat setengah, kapan dia dapat 1/4 dan bagian-bagian lain. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwasanya kita syarat-syarat ini hanya kita akan membahas orang-orang yang memiliki bagian 1/1 itu. Yang bagian asobat tinggalkan. Kita nanti ada pembahasan asobat khusus. Jadi kita hanya akan membahas syarat-syarat orang yang memiliki bagian 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 2/3 dan sebagainya. Itu saja.
Jadi orang-orang yang akan kita bahas zauj, kemudian zaujah, kemudian bintun, kemudian bintu ibnin, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, abun, umun, abun jaddun, umun, jaddah, kemudian akhun dan ukhtun li'um. Semua yang laki-laki yang tadi dapat asobah, ibnun, ibnu ibnin, kemudian akhun syaqiq, akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq dan seterusnya itu enggak kita bahas di pembahasan ini. Jadi kita hanya akan membahas orang-orang yang punya bagian 1/2, 1/3, 1/4, yang punya per itu ya. Itu namanya al-ansibah atau al-furud al-muqaddarah. Ya, jadi orang-orang yang punya bagian 1/2, 1/4 ini disebut al-furud al-muqaddarah. Bagian yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan bagian tersebut? Allah di dalam Al-Qur'an. Atau Rasul di dalam hadisnya. Ya, jadi yang menentukan ini langsung Allah. 1/2, 1/4. Baik, saya mulai dari zauj. Zauj bagian pertamanya berapa? Setengah. 1/2. Fokus ya. Kapan zauj mengambil 1/2? Ketika tidak ada anak cucu. Tidak ada. Sudah. Jadi jangan ditulis ya. Dilihat aja dulu. Nanti akan saya ulang 2, 3, 4 kali. Nah, baru setelah itu insya Allah kalian bisa nulis sendiri. Langsung hafal. Saya ulang lagi. Zauj mendapatkan 1/2 kapan? Jika Tidak ada anak cucu. tidak ada anak cucu. Anak cucu itu siapa? Ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin. Kemudian ibnu ibnin kalau ke bawah, ibnu ibnin pokoknya nggak ada. Ya. Tidak ada anak cucu. Anak cucu yang ada di sini ya. Kalau ada anak cucu yang di sini, misalkan ada bintu bintin, dia nggak berpengaruh. Ada atau tidak ada nggak berpengaruh. Yang tidak boleh ada itu adalah anak cucu yang ada di sini. Ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin. Kalau mau diteruskan ibnu ibnin, bintu ibni ibnin dan seterusnya. Nah, pokoknya yang ada di sini. Ini namanya istilahnya apa? Far'un warith. Far'un itu cabangnya dari mayit, berarti kan anak cucu cabangnya. Far'un warith. Anak cucu yang menjadi ahli waris. Sedangkan bintu bintin kan dia bukan ahli waris, maka dia tidak berpengaruh. Saya ulang lagi. Jadi zaujun mendapatkan setengah kapan? Jika tidak ada anak cucu. Ya, atau far'un waris bahasanya. Tidak ada far'un waris. Sudah. Itu bagian zauj yang 1/2. Berpindah ke bagian zauj 1/4. Kapan? Kebalikannya berarti jika ada far'un Anak cucu. waris. Ya, jika ada anak cucu. Sudah, itu saja gampang. Kapan zauj mendapatkan setengah? Jika tidak ada far'un waris. Kapan mendapatkan 1/4? Jika ada far'un waris. Sudah ya, selesai ini, sudah hafal zauj. Jadi saya ulang lagi, zauj mendapatkan 1/2 jika tidak ada far'un waris atau anak cucu. Mendapatkan 1/4 jika ada. Saya hapus. Tadi saya coret semua. Sudah, paham ya? Berpindah ke zaujah. Zaujah mendapatkan 1/4, syaratnya sama dengan zauj ketika mendapatkan 1/2. Zaujah mendapatkan 1/4 kapan? Jika tidak ada far'un waris. Mendapatkan 1/8 jika ada far'un waris. Paham ya? Jadi zaujah 1/4 jika tidak ada far'un waris, 1/8 jika ada. Sudah selesai zauj dan zaujah. Oke. Saya ulangi lagi. Zauj mendapatkan 1/2 jika tidak ada far'un waris. Mendapatkan 1/4 jika ada far'un waris. Zaujah mendapatkan 1/4 jika tidak ada far'un waris, 1/8 jika ada far'un waris. Sudah selesai zauj dan zaujah. Kita pindah ke bawah. Bintun dan bintu ibnin. Bintun dan bintu ibnin. Bagian bintun yang pertama berapa? 1/2. Kapan bintun mendapatkan 1/2? Yang pertama, bintun mendapatkan 1/2 dia harus sendiri. Sendiri di sini tidak ada bintun yang lain. Artinya dia anak perempuan tunggal. Tidak ada saudarinya, tidak ada saudarinya yang lain. Jadi dia sendiri yang pertama. Syarat pertama ya. Jadi bintun mendapatkan 1/2 jika dia sendiri. Artinya sendiri di sini tidak ada bintun yang lain. Kemudian jika tidak ada saudara laki-lakinya. Nah, punya dua syarat. Bintun mendapatkan 1/2 jika dia sendiri dan tidak ada saudara laki-laki. Nah, artinya apa? Dia anak tunggal, udah anak tunggal perempuan.
satu-satunya. Tidak ada saudara-saudarinya, tidak ada juga saudaranya. Dia satu-satunya anak perempuan. Saya ulangi lagi, Bintun mendapatkan 1/2 jika dia sendiri, tidak ada saudara laki-lakinya. Oke. Mendapatkan 2/3, bagian kedua Bintun berapa? 2/3 kan ya? Mendapatkan 2/3 jika ada Bintun yang lain. Nah, jadi ada bintain, ada salasu banat, ada arba'u banat, terserah. Gitu ya. Pokoknya ada Bintun 2 ke atas. Syarat pertama, jadi mendapatkan 2/3 jika ada Bintun yang lain atau jika ada saudarinya. Kemudian syarat yang kedua, Pak, tidak ada saudara laki-laki. Jadi baik bagiannya setengah atau 2/3, saudara laki-laki tidak boleh ada. Yang membedakan apa? Kalau setengah tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudari perempuan juga. Tapi kalau 2/3 tidak ada saudara laki-laki, ada saudarinya. Paham ya? 2/3 itu untuk per anak cewek atau dibagi? Nanti dibagi. Misalkan 2/3 ini kan syaratnya apa tadi? Dia harus ada 2 Bintun ke atas atau harus ada Bintun lebih dari 1. Ya. Kalau misalkan ada 2 Bintun, berarti 2/3 dibagi 2, berarti masing-masing dapat 1/3. Jika ada 3 banat, maka 2/3 dibagi 3 dan seterusnya. Ada 10 banat ya, 2/3 dibagi 10. Itu syaratnya kalau nggak ada saudara laki-laki tadi. Iya, syaratnya ini dia baik dapat setengah atau 2/3, syarat ini tetap harus tidak boleh ada saudaranya. Ya, kalau ada nanti. Tanya, kalau ada nanti. Yang dibunuh nggak dapat nanti. Oke, saya ulangi lagi ya. Bintun mendapatkan setengah kapan? Jika dia sendiri. Kemudian tidak ada saudara laki-laki. Mendapatkan 2/3 kapan? Jika ada Bintun yang lain. Kemudian tidak ada saudara laki-laki. Sudah. Paham ya? Sudah. Ingat ini ya. Saya ulangi lagi deh 3 kali. Bintun mendapatkan setengah jika dia sendiri, tidak ada saudara laki-laki. Mendapatkan 2/3 jika dia punya Bintun yang lain, punya saudarinya berarti ya, punya saudari, dan tidak ada saudara laki-laki. Jadi ini tetap nggak ada. Sudah, pindah ke bawah bintu ibnin. Bintu ibnin mendapatkan 1/2, punya 3 syarat. Syarat semakin kesini semakin banyak syaratnya, makanya harus semakin fokus. Jadi bintu ibnin mendapatkan setengah. Syarat yang pertama sama kayak Bintun tadi, dia harus sendiri. Syarat yang kedua juga sama kayak Bintun, tidak boleh ada saudaranya. Ini ibnu ibnin kan saudaranya dia ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada far'un waris a'la. Nah ini namanya far'un waris a'la ya, anak cucu yang di atasnya ya. Jadi sekali lagi, bintu ibnin mendapatkan setengah jika dia sendiri, tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada far'un waris a'la. Siapa far'un waris a'la tersebut? Ibnun dan bintun. Kedua orang tuanya udah. Bapak ini. Ya, ini kalau ini kan ibnun ini orang tuanya ya. Kalau ini berarti bibinya. Pokoknya tidak ada far'un waris a'la lah. Ya Allah, kasihannya. Sedih. Ya dia nanti soalnya akan ngambil warisan dari ayahnya, bukan dari kakeknya. Kan kakeknya nanti diambil ayahnya. Kalau ayahnya nggak ada, baru warisan kakeknya ke dia. Jadi yang lebih dekat didahulukan. Saya ulangi lagi, bintu ibnin mendapatkan setengah jika dia sendiri. Tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada far'un waris a'la. Jadi kita harus tahu far'un waris a'la itu berarti anak cucu yang ada di atasnya. Siapa di sini? Karena di sini bintu ibnin, maka yang di atasnya pasti ibnun dan bintun. Saya ulangi lagi. Bintu ibnin mendapatkan 1/2 jika dia sendiri, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada far'un waris a'la, baik ibnun maupun bintun. Pokoknya tidak ada ini, nggak boleh ada dua-duanya. Mafhum ya? Sudah, itu bintu ibnin dapat setengah. Bintu ibnin pindah ke bagian berikutnya, dapat 2/3. Bagian yang 2/3. Bintu ibnin dapat 2/3 jika dia ada bintu ibnin yang lain. Sama kayak ini tadi, hampir sama. Jika ada bintu ibnin yang lain, kemudian tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada far'un waris a'la. Nah, jadi diubah saja dari setengah ke 2/3 ini. Kalau setengah dia sendirian, kalau 2/3 dia lebih dari 1. Gitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Kalau bintu ibnin dapat setengah kapan? Jika dia sendiri, tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada far'un waris a'la. Sudah punya 3 syarat. Dapat 2/3 berarti yang tadi sendiri diganti ada saudarinya, berarti ada bintu ibnin yang lain gitu.
Dapat 2/3 jika dia lebih dari 1 bintu ibninnya. Kemudian tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada far'un waris akla. Syarat ini tetap kan ya? Ininya yang berubah. Kalau setengah dia sendirian, kalau 2/3 dia lebih dari 1. Paham ya? Nah, 1/6. Nah, 1/6 ini agak butuh konsentrasi. Nah, Mungkin asik aja. kalau 1/2 dan 2/3 tadi gampang, 1/6 ini gampang juga kalau fokus. 1/6. Bintu ibnin mendapatkan 1/6, syaratnya tidak ada ibnu ibnin. Di sini kalau ada 1 atau ada 2 gimana? Nggak masalah. Ada 1, ada 2, ada 10, ada 4, terserah. Jadi bilangan di sini baik bintu ibninnya 1, 2, 3, 4 nggak berpengaruh. Kalau tadi kan kalau dapat setengah kan dia berpengaruh. Dia harus 1. Kalau 2/3 dia harus lebih dari 1. Gitu ya. Kalau 1/6 terserah, mau 1, mau 2, mau sebanyak-banyaknya juga terserah. Gitu ya. Syarat yang pertama adalah tidak boleh ada ibnu ibnin atau tidak boleh ada saudaranya. Syarat pertama. Syarat kedua, tidak boleh ada far'un waris a'la mudzakkar. Nggak boleh ada far'un waris a'la tapi yang mudzakkar. Syarat ketiga, harus ada far'un waris a'la mu'annas 1. Satu saja, nggak boleh ada 2 di sini. Jadi syarat ketiga, harus ada bintun 1 orang. Harus ada bintun 1. Tidak boleh. Kalau lebih, maka dia nggak dapat nanti. Nggak dapat 1/6, bahkan nggak dapat apa-apa nanti. Ya. Saya ulang lagi nih 1/6. Bintu ibnin mendapatkan 1/6 jika tidak ada saudaranya, tidak ada ibnin. Kemudian tidak ada bapaknya kan ya? Bapaknya, nggak ada bapaknya. Tidak ada far'un waris a'la mudzakkar. Kemudian ada bintun 1 orang. Kenapa harus 1 orang? Karena bagian perempuan yang ada di bawah ini, ya, bagian terbesarnya adalah 2/3. 2/3. Bagian terbesarnya adalah 2/3 untuk mereka berdua nanti. Jika nanti bintunya ada 2 orang, maka dapat berapa bintun ketika ada 2 orang? 2/3, maka 2/3 sudah diambil. Ada sisa nggak untuk bintu ibnin? Nggak ada, nggak dapat makanya. Tetapi kalau bintunnya ada 1 orang, maka dia dapat berapa bintun ketika 1 orang? Dapat 1/2. Ya, berarti 2/3 jatah maksimalnya baru diambil berapa? 1/2. Masih ada berapa? 1/6. 1/6. Ya, begini kan ya. Ini 6 disamakan, ini penyebut ya yang di bawah. Ya. Disamakan ya 3 dan 2 ketemunya di 6. 6 dibagi 3 2, 2 kali 2 4. 6 dibagi 2 3, 3 kali 1 3. 4/6 kurangi 3/6 sama dengan 1/6. Ya, matematikanya cuma kali tambah bagi kurang. Enggak ada sin kostan. Jadi gampang kalau mau waris. Jangan takut. Oke. Nah, jadi sisanya 1/6. 1/6 ini sisanya dikasih siapa? Dikasihkan ke bintu ibnin. Makanya dia syaratnya harus ada bintun 1 orang saja. Kalau dia ada 2 orang, bintunya akan mengambil berapa? 2/3. Berarti sudah diambil semuanya jatah maksimal. Tidak ada bagian untuk bintu ibnin. Saat itu 4/6 itu dari mana? 4/6. Ya, sekali lagi ya. Betul. Seperti itu ya. Jika ada yang tidak paham dimanapun itu, silakan ditanyakan. Ini kan 2/3 sama 1/2 ya. Kita ingin mengurangi, nggak bisa langsung gitu. 3 kurangi 2, 2 kurangi 1, nggak bisa ya. Jadi kita samakan dulu ini yang bawah penyebut. Ya, 3 dan 2 ketemunya di mana? Di 6. Ya, ini 6, ini 6. 6 dibagi 3 berapa? 2 kan ya? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kita letakkan di sini berarti 4/6. Ini setelah ini diubah menjadi 4/6. Kemudian ini 6 tadi ya, 6 dibagi 2 3, 3 kali 1 3. Nah, baru setelah itu kita baru bisa mengurangi. 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 1/6. 1/6 ini namanya disebut dengan takmilatan lisulusen. Kalau sering mendengar istilah ini, takmilatan lisulusen. Gimana? Takmilatan lisulusen. Apa artinya? Menyempurnakan 2/3. Jadi karena bagian maksimal bintun dan bintu ibnin perempuan yang ada di bawah ini adalah 2/3, sedangkan jika ada bintun 1 orang dia baru mengambil 1/2, kurang berapa?
untuk sampai ke 2/3, kurang 1/6. Makanya 1/6 ini disebut takmilatan lisulusen, penyempurna terhadap 2/3. Ya, bilangan yang menyempurnakan 2/3 sudus ini. Paham ya? Sekali lagi. Bintu ibnin mendapatkan 1/6. Syarat yang pertama tidak boleh ada ibnu ibnin. Syarat kedua tidak boleh ada far'un waris a'la mudzakkar atau ibnu. Kemudian syarat ketiga harus ada far'un waris a'la muannas 1 atau harus ada bintun 1 orang. Kenapa harus 1 orang? Karena jika ada 2 orang maka 2/3 akan habis diambil bintain atau salah subanat dan seterusnya. Karena dia 1 orang, dia 1/2, masih ada sisa nggak ke 2/3? Masih. Sisanya berapa? 1/6. Nah, sisa 1/6 tersebut dikasih ke bintu ibnin. Bisa dipahami ya ini ya? Insyaallah. Saya ulangi lagi bintu ibnin mulai dari Awal. Itu yang model. Baik. Yang keras itu Ustaz. Yang itu di situ. Saya kok di situ. Tuh. Baik, kembali lagi ke papan tulis. Masukin. Saya ulangi lagi ya. Bintu ibnin bagian pertamanya adalah 1/2. Kapan bintu ibnin dapat 1/2? Jika dia sendiri. Tidak ada saudara laki-lakinya. Tidak ada far'ul waris mutlakon. Mutlakon ini berarti mudzakkar dan muannas nggak boleh ada. Itu ketika setengah. Sendiri tidak ada ibnu ibnin, tidak ada far'ul waris ala mutlakon. Nggak ada yang mudzakkar, nggak ada juga yang muannas. 2/3 jika dia lebih dari 1 bintu ibninnya, kemudian tidak ada ibnu ibnin, tidak ada far'un waris a'la mutlaqan. Ya, tidak ada far'un waris a'la mutlaqan. Kemudian yang terakhir bagiannya 1/6 jika tidak ada ibnu ibnin, kemudian tidak ada far'un waris a'la mudzakkar, tapi ada far'un waris a'la muannas 1 atau ada bintun 1 orang. 1/6 ini disebut sebagai apa? Takmilatan lisulusain. Oke, dipahami ya? Jadi di sini tidak, kalau yang dapat 1/6 tidak terpengaruh apakah bintu ibninya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Enggak berpengaruh. Jika ada 1 maka 1/6 diambil sendiri. Jika ada 2, 1/6 dibagi 2. Jika ada 3 dan seterusnya, pokoknya di 1/6 akan dibagi sesuai dengan bilangan yang ada di bintu ibnin. Ada 10 bintu ibnin, 1/6 dibagi 10. 1/60. Sudah ya? Kita pindah ke ukun sayyiko dan ukun li'ab. Nah, ini harus ingat, nanti saya ulangi, tenang. Jangan bingung. Nanti akan saya ulangi 5 kali kalau perlu. Ya. Pokoknya ini harus hafal ketika ini juga kalau mau masuk bab asoba dan hajab. Kalau nggak hafal susah. Baik. Sekarang ukun sayyiko. Ukun sayyiko bagian pertama berapa? 1/2. Karena bagian mereka sama kan ya, setengah 2/3, setengah 2/3. Syaratnya juga mirip-mirip. Ukun sayyiko bagian setengah, syarat yang pertama mah dia harus sendiri. Mirip kan ya? Dia harus sendiri. Kemudian tidak ada ini saudaranya. Tidak ada akhun syakik. Syarat keduanya. Jadi dia sendiri, tidak ada akhun syakik. Nah, ini syarat tambahan. Kemudian tidak ada far'un waris mutlaqon. Enggak boleh ada far'un waris mutlaqon. Kemudian syarat ke berapa tadi? Ketiga sudah ya? Ketiga. Syarat keempat tidak boleh ada ab. Ya, tidak boleh ada ab. Saya ulang lagi. Jadi uktun sayyiko mendapatkan 1/2 jika dia sendiri, tidak ada uktun sayyiko yang lain ya. Kemudian tidak ada saudaranya, akhun syakik. Kemudian tidak ada far'un waris mutlaqon, nggak ada far'un waris sama sekali. Ibnu ibnin, bintu ibnin, pokoknya nggak ada. Yang di bawah ini nggak boleh ada sama sekali. Kemudian tidak boleh ada ab.
Ada 4 syarat. Jadi ukhtun syakikoh mendapatkan 1/2 ada 4 syarat. Yang pertama dia harus sendiri, tidak boleh ada akhun syakik saudaranya, tidak boleh ada far'un waris mutlakon, ya. Ada ab. 4 syarat. Ke saudara liab nggak masalah saya. Nggak masalah. Pokoknya yang nggak saya coret-coret ini nggak masalah. Ada dia nggak masalah. Ya. Yang akan menghalangi ukhtun syakikoh mendapatkan ini nanti setengah itu yang saya coret-coret ini. Makanya dia nggak boleh ada agar dia dapat setengah. Jadi ukhtun syakikoh saya ulang lagi mendapatkan setengah jika dia sendiri, tidak boleh ada akhun syakik, tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada punya 4 syarat. Bagian yang 2/3 berarti diganti saja yang sendiri ke berbilang dia. Syarat yang lain sama. Jadi kalau setengah tadi sendiri tidak ada akhun syakik, tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ab. Kalau 2/3 bagaimana? Jika dia lebih dari 1, tidak ada akhun syakik, tidak ada far'un waris, tidak ada ab. Sama. Diganti saja dari sendiri ke berbilang. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, ukhtun syakikoh punya 2 bagian. Ini jangan dipikir ya asobah ma'al ghair ini nanti kalau kita sudah belajar asobah. Jadi nanti kalau kita sudah belajar asobah sampai hajat yang ada di bagian yang dibagi ke kalian itu, ini ada asobah ma'al ghair, ada asobah bil ghair dan sebagainya. Itu nanti insyaallah akan dipahami semuanya. Kita bertahap gitu ya. Enggak bisa langsung dibahas sekali ini dalam satu waktu. Saya ulang lagi, ukhtun syakikoh mendapatkan 1/2 jika dia sendiri. Tidak ada akhun syakik, tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ab. Nah, mendapatkan 2/3 jika dia lebih dari 1, tidak ada akhun syakik, tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ab. Salah ya. Sekarang ukhtun li'ab. Semakin jauh dari mayit, maka syaratnya semakin banyak. Gitu ya, semakin jauh dari mayit. Tadi kalau di sini syaratnya cuma 1 atau 2, kan? Sendiri tidak ada ini. Kalau di sini bertambah kan ya, jadi 3 sendiri nggak ada ini nggak ada ini. Di sini jadi 4, di sini bisa jadi 5. Nah, gitu. Nanti semakin jauh pokoknya semakin banyak syaratnya. Orang yang harus dilewati semakin banyak. Nah, silakan nanti kalian melihat posisi kalian di mana. Nanti lagi. Sudah. Ukhtun li'ab mendapatkan setengah sekarang ya. Bagian ukhtun li'ab setengah. Ukhtun li'ab mendapatkan setengah, syaratnya jika dia sendiri, ya. Tidak ada akhun li'ab, ada lagi-laginya ya. Kemudian tidak ada ini. Nah, saudara sekandung ini. Itu far'un apa namanya? Ini namanya ikhwa asyiqah, ikhwa wa akhwat, ikhwa asyiqah wa akhwat syaqiqah. Pokoknya tidak ada saudara yang sekandung. Gitu ya. Ini kan saudara sebapak ya. Jadi syarat yang pertama dia sendiri mendapatkan setengah jika sendiri, tidak ada saudaranya, akhun li'ab. Kemudian tidak ada saudara sekandung atau saudarinya. Kemudian tidak ada far'un waris, tidak ada ab. Ini sama. Ditambah ini saja syaratnya. Nggak boleh ada saudara kandung. Ya. Jadi ada 5 syarat. Ukhtun li'ab mendapatkan 1/2 mempunyai 5 syarat. Yang pertama dia sendiri, tidak ada akhun li'ab. Ketiga tidak ada saudara kandung atau saudarinya. Kemudian tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ab. Punya 5 syarat. Sudah ya? Mendapatkan 2/3 berarti diganti dari sendiri ke berbilang. 2/3 berarti dia lebih dari 1. Tidak ada akhun li'ab, tidak ada saudara dan saudari sekandung, tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ab. Tidak ada. Sudah gampang. Jadi 2/3 ketika dia berbilang lebih dari 1, tidak ada akhun li'ab, tidak ada saudara dan saudari sekandung, tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ab. Tidak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? 1/6. 1/6 ini permasalahannya mirip dengan 1/6 yang ada di Bintu Ibnis. Dia disebut takmiratan diskusi. Ada yang udah bisa mengkiaskan nggak? Tapi di sini harus ada yang harus ada ukhtun syakik. Oh, syakik. Bukan langsung salwar. Udah, baik. 1/6 kita lihat. 1/6 syaratnya di sini tidak ada syarat apakah dia satu orang berbilang terserah. Sama seperti di sini tadi ya, nggak ada syarat di situ. Jumlah yang ada di ukhtun li'ab nggak ada syarat, nggak disyaratkan. Syarat yang pertama tidak boleh ada akhun li'ab. Baik. Syarat yang kedua tidak boleh ada akhun syakik.
Syarat yang ketiga tidak boleh ada far'un waris. Syarat yang keempat tidak boleh ada ab. Syarat yang kelima harus ada ukhtun syaqiqah sendirian. Sama ini kan, sama mirip dengan bintun kan di situ. Saya ulang lagi. Ukhtun li'ab mendapatkan 1/6 takmilatan lisulusen. Syarat yang pertama jika tidak ada akun li'ab saudaranya. Tidak ada akun syakik. Tidak ada far'un waris mutlaqan. Tidak ada ab. Ada akun syakikoh 1 orang. Ada saudari sekandung 1 orang saja. Paham ya? Kenapa? Lagi-lagi karena bagian perempuan yang ada di bawah dan di sini tadi, ya di samping kanan saya ya. Samping kanan itu adalah 2/3. Ketika nanti di sini ada ukhtun syaqiqah 1 orang, maka masih ada sisa berapa? 1/6 yang akan diberikan kepada ukhtunnya. Makanya di sini disyaratkan harus 1 orang saja. Kalau dia 2 orang atau lebih, maka 2/3 akan diambil ukhtain atau salah satu akhwat syaqiqah. Maka ini nggak kebagian nanti. Nah ya. Saya ulangi dari awal, setengah, 2/3 dan 2/6 secara cepat. Ukhtun li'ab mendapatkan setengah jika dia sendirian. Tidak ada akun li'ab, tidak ada saudara dan saudari kandung, tidak ada far'un waris mutlaqan, tidak ada ab. 2/3 ketika dia lebih dari 1, tidak ada akun li'ab, tidak ada saudara kandung kandungnya, tidak ada far'un waris mutlaqan, tidak ada ab. Sudah, yang terakhir 1/6 syaratnya tidak ada akun li'ab, tidak ada akun syakik, tidak ada far'un waris, tidak ada ukhtun syaqiqah 1 orang. Sudah, selesai berapa orang? 1, 2, 3, 4, sudah 6 orang kita hafal. Ya, tinggal tersisa ini. Apa sih itu lupa? Ya. Apa? Makanya itu perlu pengulangan. Sudah. Yang penting hari ini hafal. Ini kalau kita belajar muqarrar beneran ya, ini ada sekitar 100 halamanan. Ya, kalau dibaca, soalnya dia disebutkan syarat zaujun setengah ketika ini kita ini. Kalau kita kan pakai peraga ya. Jadi kalau hafal bagan di sini tergambar gitu. Enggak ada ini, enggak ada ini, enggak ada ini. Tapi makanya harus hafal orang-orang yang di bawah itu siapa. Kalau ujian Azhar tulis aja bagan itu, bikin bagan gitu. Nanti cara gampang. Sudah. Sekarang pindah ke ab dan jad. Kita pindah ke ab dan jad. Ab bagian pertama adalah asobah. Nah, ini asobah yang kita bahas di ab saja sama jad. Ab mendapatkan asobah, syaratnya cuma 1. Tidak boleh ada far'un waris mutlaqan. Nah, itu aja gampangan. Ab mendapatkan asobah, syaratnya cuma 1, tidak ada far'un waris mutlaqan. Enggak ada anak keturunan sama sekali. Nah, artinya nggak punya cucu. Ini kan abnya mayit ya, bukan abnya ini. Abnya mayit berarti ab mendapatkan asobah ketika punya cucu atau cicit atau canggah dan lain sebagainya. Istilah. Canggah itu ini. Anak, cucu, cicit, canggah. Canggah itu di bawah cicit. Sudah, 1/6 sekarang. Asobah gampang. Jadi ab mendapatkan asobah syaratnya cuma 1, tidak ada far'un waris mutlaqan. Siapapun itu. Ada baru lahir berapa menit ya nggak bisa tetap. Nggak bisa. Nggak bisa dapat asobah. Karena tetap ada far'un waris meskipun dia baru lahir beberapa menit. Iyalah itu kan manusia. Sudah. Sekarang 1/6. Ab mendapatkan 1/6 syaratnya. Kan kalau tadi asobah tidak ada ya. Nah, kalau 1/6 jika ada far'un waris khususnya mudzakkar. Jika ada far'un waris khususnya mudzakkar. Jika ada mudzakkar dan perempuan nggak masalah, yang penting ada laki-lakinya. Jadi 1/6 jika ada anak cucu terutama mudzakkar yang paling diperhatikan mudzakkar. Ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan nggak apa-apa, yang penting ada laki-lakinya di situ. Kalau ada perempuan saja, nah nanti berubah bagiannya. Jadi di sini dapat 1/6 syaratnya apa? Ketika ada far'un waris khususnya laki-laki. Ya, far'un waris khususnya laki-laki. Ya. Kalau 1/6 plus baki, syaratnya harus ada far'un waris mu'annas saja. Nah, jadi kalau tadi
1/6 kapan? Ketika ada far'un waris laki-laki. Pokoknya ada laki-lakinya. Ada laki-laki dengan perempuan, misalkan ada ibnun dengan bintun, nggak masalah. Yang penting ada laki-lakinya di situ. Dia 1/6. Tapi kalau ada perempuan saja, anak cucunya ab atau anaknya mayit ini hanya perempuan saja, maka ab mendapatkan 1/6 plus bas. Oke, saya ulang lagi. Ab mendapatkan asobah jika tidak ada far'un waris mutlakon, tidak ada ya. Mendapatkan 1/6 jika ada far'un waris, khususnya laki-laki. Yang paling dilihat adalah laki-laki. Oke. Kemudian 1/6 plus baki jika ada far'un waris muannas saja. Ada far'un waris perempuan saja. Jadi kalau begini misalkan, contoh. Enggak paham. Apa? Misalkan ada begini, ada ab, kemudian ada ibnu ibnin. Ab dapat berapa? Sobat. Seperenam lah. Kenapa ab nggak dapat asobah? Karena ada far'un waris. Kenapa dia dapat 1/6 bukan 1/6 bagi? Karena ada far'un waris. Saya tambah di sini bintun. Ab dapat berapa? 1/6. Kenapa? Karena ibunya adalah laki-laki. Yang paling dilihat yang laki-lakinya. Saya hapus ibnu-ibnunya. 1/6 plus Laki. laki. Ini baru ab berpindah ke 1/6 plus laki. Paham ya? Jadi ab mendapatkan asobah jika tidak ada far'un waris. Saya ulang lagi. Bagian ab 3, asobah 1/6 dan 1/6 plus laki. Ab mendapatkan asobah jika tidak ada far'un waris mutlakon. 1/6 jika ada far'un waris, khususnya laki-laki. Khususnya far'un waris tersebut laki-laki yang paling berpengaruh. Kemudian mendapatkan 1/6 plus bagi jika ada far'un waris perempuan saja. Nggak boleh ada laki-lakinya. Kalau ada laki-lakinya bagaimana? Berarti jadi 1/6. Paham ya? Nah, pindah ke jad. Ini ada 2/3 bagi, biarkan. Pokoknya yang belum saya sampaikan biarkan saja, nanti saya jelaskan pada tempatnya. Sekarang pindah ke jad. Karena jad bagiannya sama dengan ab, maka syaratnya juga mirip, hampir sama, cuma nanti bertambah. Kenapa? Karena kalau ab ini kan langsung hubungannya ke mayit ya. Kalau jad dia melewati ab, nah, maka syaratnya nanti bertambah. Syarat jad mendapatkan asobah. Syarat yang pertama, tidak boleh ada ab, karena dia melewati ab, nggak boleh ada ab. Syarat yang kedua sama dengan syarat ab tadi, tidak boleh ada far'un waris mutlak. Jadi syaratnya sama persis dengan ab, cuma ditambah ini saja syarat ini, tidak boleh ada ab. Jadi jad mendapatkan asobah jika tidak ada ab. Syarat pertama, syarat keduanya jika tidak ada far'un waris mutlak. Sudah. Mendapatkan 1/6, berarti gimana kalau dikiaskan coba? Jika tidak ada ab, ada far'un waris mudzakkar, khususnya mudzakkar. Ada far'un waris khususnya mudzakkar. Ada mudzakkar dan perempuan nggak masalah. Pokoknya ada mudzakarnya, ada laki-laki. Ya. 1/6 plus lagi, berarti syarat pertama tidak boleh ada ab, harus ada far'un waris muannas saja. Far'un warisnya harus perempuan saja. Sama, pokoknya dia syaratnya sama persis dengan ab. Hanya ditambah syarat ini, tidak boleh ada. Paham ya? Insyaallah. Nah, kita mau selesai nih. Tinggal 3 orang. 1, 2, 3. Ya, 3 orang. Sekarang kemana dulu? Ke ibu. Bagiannya pertama berapa? 1/3. 1/3. Mendapatkan 1/3 memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh ada far'un waris mutlak. Tidak boleh ada far'un waris mutlak. Syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh ada saudara lebih dari 1. Tidak boleh ada ikhwa ataupun akhwat lebih dari 1. Ikhwa di sini kan ada 3 macam ya. Ada akhun syakik, ukhtun syakiko, akhun liab, ukhtun liab, akhun lium dan ukhtun lium. Nah, tidak boleh ada saudara ini, macam-macam saudara ini. Nggak boleh lebih dari 1. Artinya apa? Saudaranya harus 1 saja, nggak boleh lebih dari 1. Jadi kalau saudaranya lebih dari 1, tidak boleh mendapatkan 1/3. Jadi bisa mendapatkan 1/3, syaratnya apa? Jika tidak ada far'un waris. Syarat yang kedua, tidak ada saudara lebih dari 1. Atau tidak ada ta'addudul ikhwah. Bahasa Arabnya.
ta'addud ikhwah. Jadi ikhwah di sini siapapun. Misalkan di sini ada begini. Agak membingungkan Misalkan ada kemudian ada akun sakik. Maka di sini dapat berapa? Sepertiga ya. Syarat yang pertama tidak ada furu kan ya? Tidak ada keturunan. Kemudian syarat yang kedua tadi apa? Tidak boleh ada saudara lebih dari satu. Di sini lebih dari satu nggak saudaranya? Enggak. Maka dia tetap dapat 1/3. Gitu. Ini syaratnya maksudnya gitu. Jadi mendapatkan 1/3 jika syarat yang pertama tidak ada far'un waris mutlakon, kemudian tidak ada ta'addudul ikhwah. Ikhwah di sini siapapun, misalkan di sini ada ada akun sakik, kemudian ada akun li Di sini kan saudaranya berbeda jenis ya, yang satu sakik, yang satu li Di sini sudah bisa dikatakan ta'addudul ikhwah. Ya, jadi tidak harus dari akun sakik ada 2, nggak harus. Pokoknya ada 2 saudara atau saudari, nggak harus saudara. Ini liumnya saya ganti ukhtun misalkan. Di sini sudah bisa dikatakan ada ta'addudul ikhwah di sini, wal akhwat. Gitu ya. Jadi syarat mendapatkan 1/3. Syarat pertama jika tidak ada far'un waris mutlaqon. Syarat yang kedua jika tidak ada ta'addudul ikhwah. Tidak ada ikhwah lebih dari satu. Tidak ada saudara lebih dari saudara dan saudari lebih dari satu. Itu 1/3. 1/6 berarti kebalikannya. Ya, jadi mendapatkan 1/3 dari kapan? Jika tidak ada far'un waris dan jika tidak ada ta'addudul ikhwah. Lebih ya. Kalau ta'addudul ikhwah berarti saudaranya lebih dari satu ya. Jika 1/6 maka kebalikannya. Kapan? Jika ada far'un waris atau ada ta'addudul ikhwah. Gitu. Jadi saya ulang lagi, mendapatkan 1/3 jika tidak ada far'un waris pertama. Ya, ini nggak boleh ada far'un waris. Syarat yang kedua tidak ada ta'addudul ikhwah. Kemudian mendapatkan 1/6 kapan? Jika kebalikannya berarti ada far'un waris atau ada ta'addudul ikhwah. Misalkan begini, saya beri contoh. Ada kemudian ada misalkan ibnu akhin sakik. Dapat berapa? 1/6. Saya tambah sini ibnu akhin li'ab. Dan berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Nah, di sini ini bukan ikhwah, ini abnaul ikhwah. Jadi ikhwah itu yang ini saja, akhin sakik. Kalau yang di bawah ibnu akhin sakik, ibnu akhin li'ab dia nggak masuk. Dia namanya abnaul ikhwah, bukan ikhwah atau akhwat. Ikhwah atau akhwat cuma yang di atas nih. Nah, ini 6 orang ini saja. 2. Ini nggak masuk. Jadi dapat berapa di sini? 1/3. Kenapa? Karena tidak ada far'un waris dan tidak ada ta'addudul ikhwah. Berarti kalau ada anaknya Jika saya seperti ini, ada bintu ibnin. Dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada far'un waris. Tadi kan mendapatkan 1/3 syaratnya apa? Jika tidak ada far'un waris. Jika ada far'un waris berarti 1/6. Kalau ada dua-duanya, ya semakin kuat. Ada satu saja sudah berubah jadi 1/6. Apalagi ada dua-duanya, gini ya. Ada bintu ibnin, kemudian ada akun sakik, ada ukhtun li'ab misalkan. Ya tetap 1/6. Ya. Ini saya hapus. Bintu ibnin dan akun sakiknya saya hapus. Ada ada ukhtun li'ab. Dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/3? karena ada ikhwah. Dapat 1/3 kenapa? Karena tidak ada far'un waris, tidak ada ta'addudul ikhwah. Ada nggak ikhwah ta'addud di sini? Nggak ada. Saudaranya cuma satu. Ya itu nanti praktek setelah hafal ini. Nanti ya prakteknya di sini nih. Intinya ilmu waris di sini. Sudah saya ulang lagi. Syarat ini yang depan-depan udah lupa kayak. Iya. Gak apa itu manusiawi ya. Kalau langsung hafal keren berarti. Saya ulangi, ibu mendapatkan 1/3 syaratnya jika tidak ada far'un waris. Syarat yang kedua jika tidak ada ta'addudul ikhwah. Sudah. Mendapatkan 1/6 berarti kebalikannya. Jika ada far'un waris siapapun itu,
Kemudian jika ada ta'addudul ikhwan. Paham ya? 1/3 bagi nanti kita tangguhkan. Ini ada pembahasan khusus namanya umariyatan nanti. Bukan di sini. Jadi kita hanya bahas 1/3 dan 1/3. Sudah. Ini dua lagi sabar. Sabar. Akhun lium dan ukhtun lium. Kalau sudah hafal gampang. Sudah hafal kan? Iya. Kalau nggak hafal itu susah. Maksudnya kalau udah hafal insya Allah nggak lupa. Sudah, sekarang akhun lium. Bagiannya ada dua ya. 1/3 dan 1/6. Baik. Kita bahas dulu yang 1/3. Akhun lium atau ukhtun lium ini berdua ya bagiannya nanti. Akhun lium atau ukhtun lium mendapatkan 1/3. Syarat yang pertama jika tidak ada far'un waris mutlaqon. Jika tidak ada far'un waris mutlaqon. Syarat yang kedua jika tidak ada aslun mudzakkar atau ini kan ini namanya far'un, ini namanya aslun. Ya, asal usulnya mayit kan dari sini ya. Kalau ini far'un, cabangnya mayit. Nah, ini aslun. Jadi syarat akhun lium atau ukhtun lium dapat 1/3. Syarat yang pertama jika tidak ada far'un waris mutlaqon. Syarat yang kedua jika tidak ada aslun mudzakkar. Muannasnya enggak masalah. Aslunnya harus mudzakkar saja. Siapa aslun mudzakkar tersebut? Abun dan jazbun. Kalau ada umun atau jadal enggak masalah. Itu aslun muannas, tidak berpengaruh. Syarat yang ketiga, dia harus lebih dari 1. Akhun ukhtun liumnya lebih dari 1. Saya ulang lagi. Akhun atau ukhtun lium mendapatkan 1/3. Saya balik ya. Yang pertama dia lebih dari 1. Yang kedua tidak ada far'un waris mutlaqon. Yang ketiga tidak ada aslun mudzakkar. Nah, ini yang syarat. Yang pertama saya ulang lagi, dia dapat 1/3. Syarat yang pertama jika dia lebih dari 1, tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar. Lebih dari 1 di sini terserah mau ada akhun lium 2 misalkan. Di sini sudah dikatakan lebih dari 1. Atau 1 dari akhun lium, 1 dari ukhtun lium. Ini juga dikatakan lebih dari 1. Gitu ya. Jadi terserah, nggak harus ini lebih dari 1 itu akhwani lium atau ini ukhtani lium. Enggak masalah, ini 1 berarti udah ada 2 kan ya. Itu lebih dari 1. Makanya dia bagiannya bersama ini. Baik. Saya ulang lagi, akhun atau ukhtun lium mendapatkan 1/3 jika dia lebih dari 1. Ya. Tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar. Nah, 1/6 berarti yang diganti cuma ini. Kalau tadi 1/3 lebih dari 1, kalau 1/6 dia hanya 1 orang. Jadi syaratnya sama. Kalau 1/3 tadi syaratnya tidak dia lebih dari 1, tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar. Kalau 1/6 berarti dia sendiri, kemudian tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar. Syarat ini tetap tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar, ini tetap. Yang berubah apa? Kalau 1/3 dia lebih dari 1, kalau 1/6 dia sendiri. Sudah ya? Saya ulang lagi, sekali lagi. Akhun lium dan ukhtun lium mendapatkan 1/3 jika dia lebih dari 1, tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar. 1/6 jika dia sendiri, tidak ada far'un waris mutlaqon, tidak ada aslun mudzakkar. Satu lagi, setelah itu ya istirahat beberapa menit. Jaddah bagiannya cuma 1/6. Ya. Tapi jaddah di sini ada 2 macam. Ada jaddah min ab, ada jaddah min Ini jaddah min ab. Baik. Jaddah ada 2 macam ya. Ada jaddah min ab, ada jaddah min Bagiannya cuma 1/6. Kita bahas dulu jaddah min ab. Jaddah min ab mendapatkan 1/6 kapan? Punya 2 syarat dia. Ketika tidak ada ab dan tidak ada Ya, jadi jaddah min ab mendapatkan 1/6 jika tidak ada ab dan tidak ada Sudah. Jaddah min ab 1/6 jika tidak ada ab dan tidak ada Jaddah min mendapatkan 1/6 jika tidak ada saja. Ada ab nggak masalah. Udah, itu saja. Saya ulang lagi.
Jatah min ab mendapatkan 1/6 kapan? Jika tidak ada ab dan tidak ada Kalau jatah min mendapatkan 1/6 kapan? Jika tidak ada saja, ada ab nggak masalah. Udah ya? Udah selesai. Ya, silakan refresh ini dulu sambil diingat-ingat sambil makan 2 menit lah. Setelah itu saya ulangi lagi. Masih ingat nggak? Sama-sama. Ya silahkan. Kan yang di samping zaujah tuh nah. Kalau misalnya sepertiga tuh dibagi 2 untuk akhun di sama ukhtun di ya. Iya. Berarti ujung-ujungnya meskipun dia berdua atau sendiri setiap satu orang tetap dapat 1/6 dong. Iya. 1/3. Betul sekali. 1/6 Bahkan bisa kurang. 1/6. Iya, 1/6. Seperempat Kan ini ya, maksudnya dia kan dapat 1/3. Kalau sendirian 1/6. Kalau dia dapat 1/3 kan dia 2 orang atau lebih ya. Kalau ada 2 orang maka 1/3 dibagi 2 berapa? Masing-masing dapat 1/6. Kalau dia ada 3 orang, 1/3 dibagi 3 lebih sedikit. Bisa jadi lebih sedikit daripada 1. Jadi secara aslinya 1/6 ini bagian yang lebih besar daripada 1/3. Iya nggak? Kalau secara kelihatannya 1/3 lebih besar daripada 1/6. Tapi pada aslinya, pada hakikatnya 1/6 lebih besar daripada 1/3 di sini. Kenapa? Karena di sini 1/3 disyaratkan dia berbilang. Kalau berbilangnya 2 saja, minimal berbilangnya 2 ya. Berbilangnya 2 saja, 1/3 bagi 2 berapa? 1/6, 1/6. Kalau berbilangnya 10, 1/3 bagi 10. Lebih sedikit dong. Nah, jadi 1/6 di sini harganya dia lebih besar daripada 1/3. Bagian paling besar, Pak. Silakan pertanyaan. Ibunya 2. Enggak ada yang punya 2. Kan ayahnya berbeda. 2. Oh, itu satunya ibu tiri gitu kan ya. Ibu tiri itu enggak ada di sini. Enggak masuk. Enggak masuk. Ininya udah lupa. Oke, jangan. Ada ya? Kira-kira ada yang masuk. Ibu tiri enggak berhak warisan dari anak. Dia Jadi ibu tiri. Ini ada Bukan cari anak, cari ayah. itu ibu tiri. Ada hubungan asal. Tidak ada Tidak tepat. Sama seperti kelakuan anak tiri misalnya. Anak tiri misalnya. Nah, kalau anak tiri nanti dapat ini. Anak tiri dari mana? Ya udah nggak usah enak sama teman-teman anak tiri. Makasih. Irwan Paras kalau ngomong. Kalau Ustaz kan itu memang dari kecil sudah diambil gitu kan dari lahir dia maka dia nggak ada lagi Dia tetap nggak dapat karena salah berarti yang ambil warisannya yang keluarganya kalau dia punya saudara dia punya anak nih mandul misalkan dia masuk anak dan anak kalau dia meninggal anak kan yang berat saudaranya tapi yang ini yang warisan menyampaikan bahwa yang warisan ketika dia belum meninggal bicara seperti itu bukan warisan nanti wasiat atau dia hadiah dari ini. Pokoknya harta warisan itu dibagi setelah ada orang meninggal. Jika ada mayatnya itu sebelum meninggal dia mengatakan nanti kasih ke anak angkat saya ini harta saya siap, itu wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari seperti itu. Nggak masuk warisan. Sudah refreshnya jangan hilang ya. Ntar di refresh hilang yang tadi. Habis di format. Bisa ulang lagi, Set. Ya, saya ulangi aja jangan. Sampai hafal. Kalau nggak hafal ya, saya ulangi terus. Sudah. Nyatakan nanti jatah sendiri deh di rumah. Ya Allah, jangan di rumah saya lupa, serius. Ya, sini. Jangan nangis. Nanti nyatatnya nanti setelah 3 kali 4 kali. Sudah. Saya ulang lagi ya.
Tetap fokus yang kedua, cuman fokusnya mungkin nggak kayak yang pertama ya, karena udah ada gambaran. Kayak pertama kita Saya ulang lagi, kita mulai dari bagian zauj dan zaujah. Zauj bagiannya 1/2 dan 1/4. Oke, bagian pertama 1/2. Zauj mendapatkan 1/2 kapan? Jika tidak ada waris mutlak. Nah, jadi zauj mendapatkan 1/2 jika tidak ada fardun waris mutlak. Zauj mendapatkan 1/4 jika ada fardun waris. Kebalikannya gitu saja. Kalau 1/2 jika tidak ada fardun waris, 1/4 jika ada fardun waris. Catat dekat Mas. Bahaya. Gak usah dicatat, beneran. Nanti kalau mau ini saya kasih ini poin aja buat murojaah. Nah, itu terbaik gitu. Kalau Baca ya. kalau murojaah ya, kalau sekedar murojaah saya ada poin nanti bisa dipakai.